Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara tanpa memikirkan bagaimana orang lain memahaminya. Padahal kata-kata sederhana bisa menimbulkan makna yang berbeda. Itulah mengapa bahasa baku penting, agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak disalahartikan. Kedua kalimat ini sebenarnya memiliki makna yang sama, tetapi suasananya berbeda. Kalimat pertama terdengar santai, cocok untuk teman sebaya. Sedangkan kalimat kedua terdengar sopan dan profesional, tepat digunakan di lingkungan resmi. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang benar. Biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti sekolah, pekerjaan, atau acara formal. Sedangkan bahasa tidak baku sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Keduanya tidak salah, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan tempat dan situasi. Dalam dunia nyata, kita sering berpindah dari suasana santai ke suasana resmi. Saat berbicara dengan teman, bahasa tidak baku boleh saja. Tetapi ketika berbicara dengan dosen, guru, atasan, bahasa baku itu harus digunakan. Bahasa baku penting karena membantu kita menyampaikan makna dengan tepat. Selain itu, bahasa baku menunjukkan rasa hormat pada lawan bicara. Dan yang paling utama, bahasa baku menjaga identitas bahasa Indonesia agar tetap utuh dan bermartabat. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan sikap kita terhadap lawan bicara. Saat kita menggunakan bahasa baku, kita sedang menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan keseriusan dalam berkomunikasi. Orang lain akan menilai bahwa kita menghargai percakapan, bukan asal bicara. Jadi, berbahasa baku sebenarnya bukan hanya soal kata, tapi soal sikap dan etika dalam berkomunikasi. Bahasa baku juga membuat pesan yang kita sampaikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Dengan kata yang tepat dan struktur kalimat yang benar, maka yang ingin kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh siapapun. Baik itu teman, guru, atau atasan. Semuanya akan lebih mudah memahami maksud kita. Jadi bahasa baku bukan membuat rumit, tapi justru mempermudah komunikasi. Dan bahasa baku adalah identitas bangsa. Saat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sedang ikut menjaga warisan budaya dan memperkuat jati diri bangsa. Di tengah banyaknya bahasa gaul dan bahasa asing yang masuk, bahasa baku menjadi penanda siapa kita sebenarnya. Generasi muda yang cerdas, tapi tetap menghargai bahasa dan budaya sendiri. Bahasa bukan hanya sekedar alat untuk berbicara, tetapi juga cerminan cara kita berpikir dan bersikap. Dari pilihan kata, intonasi, hingga cara menyampaikan pendapat. Semuanya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bahasa baku hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk menyatukan. Melalui bahasa baku, kita dapat berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan terarah, tanpa perlu takut terjadi salah paham. Saat kita membiasakan diri berbahasa baku, kita sedang membangun kebiasaan berpikir yang runtut, logis, dan penuh rasa hormat. Karena berbicara dengan baik berarti juga berpikir dengan baik. Bahasa baku bukan hanya sekedar aturan tata bahasa, melainkan untuk penghargaan. Penghargaan terhadap lawan bicara, terhadap makna, dan terhadap bangsa kita sendiri. Bahasa adalah jembatan pemahaman. Dengan berbahasa baku, kita tidak hanya berbicara, kita juga menghargai, memahami, dan menyatukan perbedaan. Jadi, mari kita biasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan karena kewajiban, tetapi karena kesadaran bahwa bahasa baku adalah bagian dari identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.